Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Apakah mereka tidak paham arti Despacito yang sebenarnya lagu Despacito lalu diadaptasi dijadikan sebagai sholawatan? Maulid Nabi juga ai. Ya Allah. Ya Allah, ini acara apa ini? Allah. Menurut tokoh masyarakat setempat, Ya. Tengku Mukhtar, gerakan loncat-loncat dan menari ini merupakan bentuk kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad. Kalau menurut definisi saya, bergembira itu tidak harus tertawa riang, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, joget-joget. No. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini kita masih tetap membahas tentang Maulid Nabi atau tentang sholawatan, karena ini memasuki momen-momen Maulid Nabi, teman-teman. Dan di mana-mana banyak orang yang merayakan Maulid Nabi dengan versi masing-masing, dengan cara masing-masing. Dan di sini, teman-teman, ada segolongan jemaah atau majelis yang merayakan Maulid Nabi dengan mengimprovisasi lagu-laguan, nyanyi-nyanyian, sholawatan. Bahkan majelis ini mengimprovisasi lagu yang berjudul Despacito, lagu Despacito, lagu luar negeri, entah judulnya apa itu, namanya apa, artinya apa, saya tidak tahu. Tapi di sini diadopsi oleh orang-orang Muslim dan dimasukkan lirik-lirik sholawat. Oke, tidak perlu panjang lebar. Coba kita reaction seperti apa videonya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad Ya Allah. innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina. Apakah mereka tidak paham arti Despacito yang sebenarnya lagu Despacito lalu diadaptasi dijadikan sebagai sholawatan? Ya Allah. Muhammad alamin innaka Hamidum Majid. Allah. Assalamu alayka ya khairal anami wa ya nur ad-dhalami wa ya dhal mu'jizati. Assalamu alayka ya sayyidal milah wa ya da'il falah wa ya nur as-sabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Improvisasi di dalam beragama, improvisasi di dalam bersyariat, improvisasi di dalam bersolawat. Ini bukan cuma satu-satunya, teman-teman. Improvisasi yang bisa kita lihat sangat banyak sekali. Kenapa ajaran yang sudah dianggap sempurna ini, ajaran Islam dianggap sudah final ini, masih banyak orang yang mengimprovisasinya. Apalagi yang sebelum video ini, pocong-pocongan di acara Maulid Nabi, itu apa-apaan. Setelah Maulid Nabi seperti itu, ada juga yang berjoget TikTok, ada yang membuat patung, ada yang membuat horor. Apakah tidak sedih Nabi Muhammad menyaksikannya? Kalau memang kalian meyakini Nabi Muhammad hadir ke sana. Ya Allah, Despacito. Nah, ini dibuat koplo. Iya. Iya, sambil Jadi di sini kita sambil menikmati musik ya, teman-teman. Ya, di samping kita bersolawat, kita menikmati musik sambil gitu-gitu. Bukankah solawat itu berisi tentang puji-pujian, tentang doa-doa, tentang sesuatu yang melibatkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi ketika dimasukkan unsur-unsur musik seperti ini, kita malah berdendang, joget-joget bahu gini-gini, teman-teman. Itu apa-apaan. Sedangkan Allah memerintahkan ketika kita berdoa, hendaklah lakukan doa itu dengan khidmat, dengan penuh penghayatan, dengan kesadaran diri, serta lakukanlah adab-adab bersolawat itu atau berdoa dengan cara yang sopan dan dengan nada-nada yang lemah lembut. Ini malah dengan berdendang-dendang. Apa namanya, diiringi musik koplo, dangdut koplo. Coba kita saksikan lagi. Koplo time. Karena mereka di sini melakukannya
sebagai untuk menyalurkan hobi mereka, menyalurkan kesenangan mereka, bersolawat sambil musikan. Ya ini semuanya ada yang bertanggungjawabkan. Orang yang menghalalkan musik, ya mereka juga bertanggung jawab atas kejadian seperti ini. Ya orang yang mengharamkan musik, ya mereka memilih untuk tidak bertanggung jawab apa-apa dengan hal-hal seperti ini. Ya kalau saya di sini menyikapinya bagaimana? Saya tidak punya masalah apa-apa dengan musik. Karena apa? Saya ketika membuat film action, ketika membuat video-video laga, di situ saya menyematkan musik-musik, instrumen, tapi tidak ada goyang-goyangan gini-gini. Hanya sebagai penambah visualisasi di dalam sinematografi. Saya tidak mau mengajak orang untuk bergoyang-goyang, joget-joget. Allah, sampai kita saksikan yang lain. Ini apa lagi ini? Maulid Nabi juga, ai. Ya Allah. Ya Allah, ini acara apa ini? Semuanya pasti suka. Au, ai, wik. Maksudnya apa ini? Sholawat. Apakah Nabi Muhammad menyaksikan ini, teman-teman? Apakah di tengah-tengah mereka Nabi Muhammad hadir gitu? Acara sholawatan dicampur dengan au, wik. Apa ini? Semuanya pasti suka katanya. Ya Allah. Ini di mana? Al-Banjari. Oh, di Banjar. Oh, Kalimantan ya. Kalau saya berbicara Kalimantan, pasti ingatnya pada sekumpul. Ya Allah, wali kutub itu. Di Indonesia sangat banyak sekali wali-wali ya. Wali kutub, wali mazhub, wali ini, wali itu. Pokoknya wali-wali hebat itu, sakti, mandraguna. Ini adalah zikir maulid yang Zikir maulid. ribuan warga Marabo, Aceh Barat, Provinsi Aceh, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waduh. Ya Allah. Warga bersalawat sambil melakukan beberapa gerakan. Wallah. Gerakan pertama adalah bersalawat sambil duduk dan menggoyang-goyang. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW melakukan hal seperti ini? Ya, berzikir, bersolawat, atau para sahabat Khulafaur Rasyidin pernah gak melakukan hal seperti ini? Ya, mungkin saya kekurangan informasi. Kalian tahu informasi, silakan komentar di bawah. Mungkin saya belum tahu ada selawatan model begini. Atau keempat imam mazhab, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Apabila keempat imam mazhab ada yang melakukan seperti ini, silahkan komentar di bawah. Ya, di kitab mana, ajarannya siapa, dan bagaimana prosesnya melaksanakan zikiran seperti ini atau sholawatan seperti ini. Kok bisa-bisanya gitu ya, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tetapi melakukan hal-hal seperti ini. Ya, berzikir dengan cara seperti ini. Padahal kata Allah, kalau kalian ingin berzikir, ingin bersolawat, lakukanlah zikir dan solawat itu dengan suara yang lemah lembut, dengan adab, dengan khidmat. Begitu kata Allah. Tapi ini dilakukan dengan gini-gini, sampai goyang, sampai kayak orang kesurupan gitu. Tuh. Tubuh. Sampai kayak gitu. Seperti gerakan tari zaman. Setelah itu, warga bersalawat sambil berdiri. Bahkan kalimatnya pun saya tidak tahu yang diucapkan itu apa. Ya, yang mereka ucapkan itu apa gitu. Saya tidak tahu sampai. Kalau mereka mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sambil seperti ini, apa makna dari sallallahu alaihi Muhammad? Keselamatan untuk Nabi Muhammad, penghormatan kepada Nabi Muhammad, tapi caranya seperti ini. Hanya berdiri. Warga juga menari sambil bersalawat. Tuh. Sambil goyang-goyang pinggul. Allah. Menurut tokoh masyarakat setempat, Ya. Tengku Mukhtar, gerakan loncat-loncat dan menari ini merupakan bentuk kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad. Kalau menurut definisi saya, bergembira itu tidak harus tertawa riang, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, joget-joget. No. Merayakan kegembiraan itu dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita. Meningkatkan tingkat hafalan kita, belajar lebih giat, beribadah lebih khusyuk lagi. Itu yang namanya mensyukuri nikmat atau mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad. Mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad adalah dengan cara mengikuti segala ajarannya, mencintai segala syariatnya, bukan dengan cara lompat-lompat, gembira riang, sampai tidak tahu mereka mengucapkan apa melalui lisannya. Ini kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian bagaimana? Coba komentar di bawah.
Barangkali saya tidak sampai ilmunya ya. Na'udzubillah min dzalik. Oh ya teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, yang ingin saya reaction di video ini. Semoga video ini bisa memberikan kita wawasan, memberikan kita pengetahuan, serta apabila ada yang salah, luput, keliru, menyinggung, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.